Halo netizen, ini adalah Toyota FJ Cruiser tahun 2023. Nah, ini merupakan sebuah off-roader modern yang tampilannya retro dari Toyota yang sebetulnya udah lama banget ya diproduksi. Jadi, pertama kali mobil ini debutnya itu di tahun 2006 di Amerika Serikat. Jadi, FJ Cruiser ini tuh pertama kali muncul di Amerika Serikat, baru ke negara-negara lain ya seperti Jepang, dan salah satunya juga ke Timur Tengah ya, karena itu adalah salah satu pasar terbesar dari mobil FJ Cruiser ini. Dan di Indonesia itu sebetulnya udah masuk dari lumayan lama ya, tapi emang selalu masuk oleh EU, dan salah satunya adalah unit yang kita lagi lihat di depan ini. Jadi ini adalah unit yang dimasukkan oleh Auto Trade, dan untuk kalian yang pengen mobil-mobil importir umum lainnya seperti FJ Cruiser atau Toyota Grand Ace yang kayak ada di belakang situ, bisa langsung hubungi aja kontaknya yang ada di description di bagian bawah. Dan sekarang kita langsung aja bahas ke interiornya seperti biasa ya. Kuncinya seperti ini. Jadi kuncinya tuh kayak Toyota Harrier Gen 1 atau Gen 2 gitu ya, atau model-model Lexus tahun 2000-an awal dengan dua tombol, lock dan unlock. Dan dia juga memiliki pintu yang unik ya. Jadi dia pintunya tuh berlapis gitu ya, kayak Mazda RX-8. Jadi dia untuk memasukkan masuk ke kabin belakang, kita harus buka pintu depannya dulu, karena pintu depannya itu nyantelnya ke pintu belakang. Jadi cukup unik kalau misalnya lagi di mode kebuka gini ya. Jadi untuk masuk ke belakang itu two step proses ya, step emang ya. Cuman dengan model yang pintu begini, kesannya tuh jadi lebih klasik ya, ala-ala dua pintu, padahal aslinya dia 4 pintu. Dan handle ini juga tebel banget, warna silver seperti ini. Dan untuk interiornya ini serba simple ya, karena emang asli itu dia kayak versi budgetnya Land Cruiser yang untuk off-roader yang demen main tanah gitu ya, tapi nggak butuh kemewahan dari Land Cruiser. Makanya joknya tuh masih fabric, tapi seenggaknya sudah ada side airbags. Pengaturannya juga lengkap, ada recline, terus ada height adjuster juga. Dan ini juga ada buat ngetilt di bagian depannya. Jadi sebetulnya benar-benar lengkap walaupun masih manual dan serba simple gitu. Di sini juga dashboardnya tuh semuanya serba plastik keras, nggak ada soft touch, karena emang ya biar simple aja gitu untuk off-roader yang pengen mobil berpenggerak 4 roda, mesin besar, and that's it. Oke, sekarang kita masuk. Untuk nyalainnya juga masih model colok ya, karena emang ini kan asli model 2006, cuma masih diproduksi hingga sekarang. Bahkan di Amerika itu udah di stop produksinya di tahun 2014, dan di Timur Tengah di tahun 2022 kemarin. Oke, jadi masih jadul. Untuk nyalainnya masih diputar ya kuncinya, dan yuk kita nyalain aja. Garang banget ya, mesin 4000 cc V6 nya. Oke, yuk kita tutup dulu aja. Nah, untuk di interior ini tuh serba retro ya, jadi serba klasik, banyak aksen-aksen jadul gitu ya, karena ya dia kan mereminiscent Toyota Land Cruiser yang hardtop gitu ya, yang FJ40, makanya namanya kan FJ Cruiser. Jadi Toyota ingin membuat FJ40 versi abad ke-21, dan ya jadinya seperti ini gitu lah. Mobilnya lumayan modern waktu ini pertama kali keluar, tapi ya sekarang sih udah mulai berasa umurnya sih ya, dan kayaknya nggak akan ada model selanjutnya, atau mungkin ada tapi versi EV ya. Kita tunggu aja. Pokoknya ini model yang udah dari 2006 dan masih diproduksi sampai sekarang, walaupun di beberapa belahan dunia itu udah mulai di stop produksinya. Oke, kita bahas ke interior dulu. Setirnya bulat dan sudah dilapis kulit, dan kalau diperhatiin mirip setirnya Agya yang lama ya. Dan dia juga ada tuas untuk ngatur tilt steeringnya di sini. Nah, untuk ngaturnya ditarik terus diatur sudutnya, dan cuma tilt aja, belum bisa teleskopik. Di sebelah kiri ada tombol untuk pengaturan audio, ganti track, mode, dan di tengah ada klakson yang retro banget. Di sebelah kanan ada voice command dengan auto telepon, dan ada switch cruise control yang khas Toyota di tahun 2000-an awal. Masih model joystick ini ya, seenggaknya ada cruise control lah ya, walaupun belum ada ADAS di mobil ini. Dan tuas combination switchnya juga jadul banget ya, bahkan dia nggak ada triple turn signal.
Jadi nggak ada triple signal, nggak ada auto headlamp, bahkan lampunya aja masih bohlam. Ada fog lamp, dan di sebelah kiri ada tuas wiper dengan intermittent timer untuk wiper depan dan pengaturan wiper belakang yang ada intermittent. Bahkan dia juga nggak ada yang sekali swipe gitu loh. Jadi kalau mau nyalain wiper sekali sapuan itu harus ke turun terus balikin ke atas lagi ya. Jadi lumayan berasa umurnya. Dan tachometernya atau instrument clusternya ini juga retro gitu ya. Di sebelah kiri ada tachometer, di tengah ada speedometer dengan top speed 180 km/jam, dan di sebelah kanannya itu ada 3 dial ya untuk fuel gauge, temperature gauge, dan voltase aki dengan gear indicator. Serta di bagian bawah sini juga ada layar digital kecil untuk odometer. Ini masih baru banget ya, 47 km, trip A, trip B, dan balik odo. Dia nggak ada MID ya, jadi saking uzurnya itu dia nggak punya multi information display yang bisa ngukur sisa jarak tempuh, konsumsi BBM, dan waktu berkendara gitu-gitu. Nggak ada sama sekali. Di atas ada glove box tambahan yang bahkan dia nggak ada stoppernya. Jadi untuk menyimpan barang-barang pas kita off-road itu bisa berguna sekali. Di sebelah kanan ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup dengan memutar knob yang ada di pinggir dashboard sini. Dan ada tombol-tombol kayak buat fog lamp belakang, headlamp leveling, brightness panel instrumen. Di bagian bawah juga ada pengaturan spion tapi belum bisa dilipat elektrik. Dan ada tuas pembuka tangki dan kap mesin. Untuk pedal masih model gantung dan ada footrest untuk di kaki kiri. Untuk door trim ini juga full plastik keras, nggak ada soft touch sama sekali. Handle-nya juga ini macho, bener-bener buat mobil off-road banget. Dan di sini ada kayak aksen warna body gitu ya di bagian pintu. Dan ini handle pintunya tuh gede banget. Ada switch untuk central locking, window lock, dan buat power window-nya cuma ada 2 di depan aja ya. Dan yang auto itu cuman di sisi pengemudi, dan dia bahkan nggak auto up, cuma auto down aja. Ada door pocket, speaker. Di bagian door sill ini juga kayak ada kayak conblock gini ya, motifnya cukup unik dan retro. Ada side curtain airbag juga, dan ini tuh nggak ada di versi awal-awal ya, dia baru ada di tahun 2011 kalau nggak salah. Jadi untuk batch awal si FJ Cruiser ini airbagnya cuma 2 ya, di depan aja. Tapi pas akhir-akhir makin kesini gitu ya, dia baru tambahin side airbag dan side curtain airbags. Di bagian grab handle ini juga tebel gitu ya, maco. Bahkan di sini juga ada sun visor samping tambahan. Jadi kalau misalnya ada matahari dari samping itu bisa ditutupin. Dan di depan ini juga gede banget, ada card holder dengan vanity mirror, dan ini juga bisa dicopot gitu ya kalau misalnya kita mau nutupin dari samping. Nah kayak gini, cuman ada kayak gap untuk cahaya masuk sih. Ya intinya ini sun visor gede-gede. Spion tengah dia auto dimming. Di sini ada tombol on off-nya, dan ada display untuk temperatur udara luar. Bahkan dia juga ada display untuk kamera mundur. Jadi dia nggak di head unit tapi ada di spion tengah ini ya, cukup unik. Di bagian atas ada controller untuk beberapa mode off-road ya, dan dia juga ada lampu baca yang masih bohlam di kanan kiri sini. Untuk mode off-roadnya tadi ada buat kayak semacam crawl control gitu ya, ada on off-nya, dan ini cuma bisa diaktifin kalau kita lagi di 4H atau 4L, dan kita bisa ngatur speednya. Jadi ada low, medium, high. Jadi ini kayak semacam cruise control tapi untuk off-road. Jadi kalau misalnya kita lagi nyangkut gitu ya, atau nyangkut yang nggak dalam-dalam banget, nanti traction control itu akan memutar bannya secara perlahan sampai kita keluar dari obstacle atau rintangan yang lagi kita lalui, entah di es, lumpur, atau pasir gitu ya. Dan kita bisa atur speednya dari dial di sini. Di sini juga ada advance track, dan ada pengunci gardan belakang atau rear differential locker. Tapi dia nggak ada center diff ya, cuman gardan belakang aja. Di sebelah kiri juga ada sun visor penumpang yang ada cerminnya, ada sun visor tambahan lagi di sebelah kiri. Oh ya, untuk seatbelt juga dia bisa diatur naik turun. Begitu pula dengan headrest, dan headrest ini malah beda bahan ya, dia kayak vinyl gini bukan fabric. Dan dia juga ada armrest di kedua jok depan, dan dia juga bisa diatur individual gini, bisa multi step gitu ya tingginya. Di bagian tengah ada ventilasi AC lagi,
jam digital yang ini masih font kalkulator 90-an. Dan head unitnya ini audioless ya aslinya, jadi ini ditambahin sama auto trade biar lebih kekinian. Dan sudah ada Apple CarPlay juga, jadi buat kalian yang beli mobil ini udah langsung bisa koneksiin gadget kalian lewat kabel USB di sini. Bahkan ada voice command juga. Ada tombol lampu hazard, ada defogger belakang, ada passenger seat belt warning, dan AC-nya ini dia masih manual climate control, belum auto, dan knop-knop itu gede ya. Jadi sengaja dibikin gede karena ya kalau misalnya kita lagi pakai sarung tangan di musim dingin itu kan bisa ngatur knop-knop ini dengan mudah. Dan dia juga lengkap ya, fan speed, temperatur, ada heater, dan langsung berasa panasnya nih. Disunter pakai heater, kurang mantap apa coba. Dan arah AC juga lengkap ya, ke muka, ke kaki, ke kaca depan, dan ada defogger belakang juga tadi ya. Dan uniknya untuk di climate control ini, dia tuh kayak expander ya, dia knopnya manual tapi bukan nyambung ke pengaturan fisikal. Jadi kalau misalnya kita putar nih ya, tuh dia tuh flapnya itu berputar secara elektrik, jadi bukan yang pakai koneksi kabel atau kawat yang langsung jegrek-jegrek gitu ya. Dia aslinya elektrik tapi knopnya manual, cukup unik. Di bagian bawah ada banyak tombol kosong nih ya, buat kalian yang pengen naruh aksesoris kayak lampu sorot lah atau mungkin winch gitu. Itu banyak banget aksesoris yang jual buat si FJ Cruiser ini. Dan tombol yang beneran itu cuma tombol untuk mematikan traction control dan tombol sensor parkir. Ada power outlet 12 volt juga di bagian sini. Ada cup holder, dan untuk transmisinya dia seperti ini ya. Dia modelnya gated dan dia 5 speed automatic transmission, torque converter. Ada gigi 4, gigi 3, gigi 2, dan L untuk nahan di gigi 1. Dan dia juga ada selektor untuk pemindah 4 rodanya. Dia ada H2 atau penggerak roda belakang, ada H4 untuk mode 4WD tapi high range, ada neutral, dan ada low gear. Jadi dia langsung ke posisi 4L untuk medan off-road yang lebih berat. Dan untuk masukin ke 2H-nya lagi tinggal ikutin pattern yang ada di knop si shifter 4WD-nya ini aja ya. Ada parking brake juga di sini, masih manual. Ada cup holder lagi di belakangnya, dan ada tempat penyimpanan yang gede banget. Jadi bisa naruh barang-barang di sini, dan dia nggak ada tutupnya ya. Jadi udah begini doang. Dan glove box, soft opening loh seenggaknya, jadi nggak Spartan banget. Dan di sini tuh kayak ada panel kosong yang mungkin bisa kalian tambahin aksesoris atau apa, dan ada airbag untuk penumpang depan juga. Oke, segitu aja untuk di bagian kabin depan dari Toyota FJ Cruiser. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari Toyota FJ Cruiser ini. Kita buka aja, dan handle-nya tuh ada di bagian sini ya. Dia ditarik ke arah depan, dan kalau misalnya joknya ini di posisi berkendara gue sih emang kelihatannya sempit ya. Jadi mungkin kita agak majuin sedikit. Ya kurang lebih segini. Dan yuk kita ngepresin badan. Ya, oke lah ya. Jadi untuk tinggi gue 170 cm tapi dalam catatan tadi udah dimajuin, ini sih bisa lah orang dewasa di sini. Dan masih ada 4 jari untuk di posisi gue yang segitu. Dan ini juga ada seatback pocket di kanan serta di sebelah kiri. Ada grab handle juga ya di bagian sini, jadi kalau mau off-road kita bisa ada pegangan gitu, selain agama gitu kita bisa ada pegangan di sini. Dan untuk headroom di sini tuh jauh banget, masih ada 5 jari lebih, jadi aman sekali buat kalian yang tingginya lebih dari 170 cm kayak gue gini. Lanjut ke bagian atas, ada 1 buah lampu kabin tengah di sini, bisa ngikut pintu juga, dan ada 1 lagi di belakang di bagian bagasi. Untuk jok di sini juga dia bahannya tuh fabric yang kasar sebetulnya, ini kayak fabric mobil-mobil ya kayak di Agya gitu, mungkin mirip gitu ya bahannya. Jadi bahannya tuh simple, mudah dibersihkan, dan gak gampang kotor karena warnanya gelap kan ya. Headrestnya dia ada 3, bisa dinaikin walaupun agak keras ya, pokoknya serba laki banget lah ini mobil. Seatbelt juga 3 titik, ada input ISOFIX, dan di sini ada kayak tali gitu untuk
ngelipat dudukan bawahnya, karena ini joknya juga bisa dilipat rata lantai. Cuma jok ini kurang maju ya, intinya ya ngerti lah ya maksudnya. Jadi kalau misalnya mau lipat rata itu kita bisa dorong si dudukan pahanya ke depan dulu, baru lipat si sandaran punggungnya. Kurang lebih segitu aja. Di sebelah kiri dan sebelah kanan dari pintu ini juga ada cup holder di bagian atas dan di bagian bawah, dan tetap ada kaca atau jendela sih lebih tepatnya, karena ini bukan kaca yang bisa dinaik turunin. Ya cukupan lah ya. Di bagian sini juga ada simbol untuk SLS curtain airbags. Oke, yuk langsung kita keluar aja dan kita cek eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Toyota FJ Cruiser 2023 ini. Nah, ini dia mesinnya, mesin yang legendaris juga ya. Mesin 4000 cc V6 naturally aspirated dengan kode 1GRFE, yang sebetulnya ini adalah mesin yang juga dipakai di Toyota Hilux, Toyota Fortuner di negara-negara berkembang ya, kayak Timur Tengah, Australia, dan lain-lain. Jadi buat kalian yang pengen Fortuner atau Hilux kenceng tapi nggak pengen diesel, carilah Fortuner atau Hilux yang bermesin 4000 cc V6 ini ya. Dan dia tuh bener-bener simple ya mesinnya, nggak ada turbo, nggak ada supercharger, walaupun ada bolt-on supercharger kit dari TRD, tapi ya standarnya tuh nggak ada gitu, karena emang Toyota ingin memberikan mesin yang simple, bertenaga, tapi simple gitu loh, nggak neko-neko kayak mesin zaman sekarang, mesin kecil tapi tenaganya gede ya, tapi reliability-nya dipertaruhkan. Ya udah, Toyota mendingan kasih mesin gede, reliable, dan tahan lama. Untuk mesinnya ini juga cukup bertenaga ya, 270 HP dengan torsi 370-an Nm. Jadi ya untuk 4000 cc kedengarannya kecil, tapi seenggaknya umurnya panjang. Dan transmisinya otomatis 5 percepatan ke 4 rodanya. Walaupun ada juga di beberapa negara yang menggunakan transmisi manual juga ya, manual beneran, yang pakai pedal kopling, tapi nggak banyak gitu ya. Dan dia juga ada versi 2WD-nya kalau nggak salah untuk di beberapa negara. Untuk ruang mesin ini juga sangat rapi, dan uniknya engine cover itu cuma di setengah mesinnya doang. Jadi kalau kita lihat ya, dia kan bloknya V gitu ya. Yang ini tuh di cover sama intake chamber, yang cylinder bank yang sebelah kiri baru ada engine covernya. Jadi cukup unik gitu ya, engine covernya tuh nggak sama, tapi ya ini mesin mantep banget. Walaupun begitu di kap juga nggak ada peredam, dan yowes, kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari Toyota FJ Cruiser tahun 2023 ini ya masih sama aja seperti Toyota FJ Cruiser tahun 2006 ya. Jadi nggak banyak yang berubah, paling cuma improvement kecil kayak di fitur, safety, dan refinement. Tapi overallnya ini masih sama dari mobil ini pertama kali keluar di tahun 2006-2007 dulu ya. Dan emang sih Toyota tuh kayaknya nggak ada plan untuk melanjutkan generasi dari FJ Cruiser ini. Kalau misalnya ada pun jadi elektrifikasi kayaknya ya, dengan konsep-konsep BZ Toyota yang kekinian. Mungkin dia akan ada generasi keduanya, tapi ya jadi EV gitu. Tapi kita lihat nanti aja. Tapi intinya kita masih bisa menikmati kejadulan, ketangguhan, dan keklasikan dari FJ Cruiser ini sebelum dia stop produksi secara penuh ya. Karena ya seperti yang gue bilang tadi, di negara-negara maju itu udah mulai di stop produksi. Bahkan di Amerika, di tempat kelahirannya dia udah di stop produksi dari 2014. Dan di Jepang itu kalau nggak salah 2018 atau 2019. Dan di Timur Tengah ini di 2022 kemarin. Jadi sebelum mobil ini bener-bener suntik mati ya, ada baiknya kalian segera beli mobil ini, karena ya kedepannya nggak akan ada lagi mobil off-roader tampilan retro yang gampang dirawat, gampang dipakai seperti FJ Cruiser ini ya. Karena tadi tampilannya tuh retro, dan dia seakan-akan kayak FJ40 versi modern atau versi abad 21 gitu ya. Karena dari lampunya dia reflektor yang bulat, dan kaca itu juga tegak, dan grillnya itu juga warna silver dengan logo Toyota yang model letter, bukan logo triple ellipse, yang ini membuat dia jadi makin klasik. Dan seperti yang gue bilang tadi, lampunya itu reflektor dan masih full bohlam. Jadi nggak ada LED-LED-an di sini, masih hampat. Lampu senjanya juga masih model kecil gitu, sennya masih bohlam.
fog lamp depan juga masih bohlam, dan bumpernya ini juga unpainted ya di bagian sini, jadi masih warna plastik abu-abu dasar gini, tapi di bagian fog lamp covernya itu dia ada aksen silver, dan dia tuh nggak nutupin bannya secara penuh gitu ya, jadi untuk approach angle yang lebih baik ketika di medan off-road. Dan di bagian kap juga ada yang unik, kayak ada aksen ventilasi palsu gini ya, mungkin untuk buat kalian pengen nambahin supercharger kit dari TRD itu bisa dibolongin buat nambahin intake, tapi ya standarnya itu ketutup. Dan dia juga ada wiper 3 batang yang klasik ini, jadi kayak truk DAF ya. Dan karena saking kacanya tuh lebar tapi nggak terlalu tinggi, ya solusi terbaiknya wiper 3 batang. Lanjut ke samping, velgnya ini juga maco banget. Dia modelnya tuh single tone polish seperti ini dengan ban yang tebal juga ya, berukuran 265/70 R17. Jadi masih lebih kecil dibandingkan ringnya Fortuner. Rem depan belakang sudah disc brake, sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, dan hill start assist juga pastinya ya. Dan juga pastinya sasis tangga atau leather frame tuh bisa dilihat tuh ya, ada batang sasisnya. Di bagian sini kayak ada over fender sedikit, warna hitam doff, dan sen di bagian sampingnya tuh di bagian fender, bukan di bagian spion. Dan antenanya juga masih model jadul ala-ala Jeep Wrangler gitu. Dan spionnya juga unik ya, dia warnanya tuh silver kayak aksen yang di bumper, dan dia juga dilipatnya masih manual. Belum ada blind spot monitoring, belum ada kamera 360, masih simple pokoknya. Di bagian handle tadi ya, warnanya tuh silver, dan harus digenggam gitu ya untuk membuka handle-nya ini. Dan di bagian bawah nggak ada side step ya, atau buat pijakan kaki. Dia adanya rock guard atau slide rails gitu, jadi kalau misalnya kepentok batu dia nggak langsung kena body, dan lebih aman juga. Tapi buat kalian yang pengen nambahin aksesoris footstep gitu pastinya ada lah ya. Untuk di bagian belakang seperti ini tuh bisa dilihat remnya disc brake. Dan lanjut ke bagian belakangnya, sama seperti bagian depannya ya, dia tuh bener-bener klasik ya. Lampu remnya yang model nonjol, terus lampunya tuh terpisah ya, jadi untuk di atas ini ada lampu rem sama lampu senja dan lampu mundur. Untuk di bagian bawah ada lampu sen dan lampu kabut belakang. Untuk plat nomor juga dia di bagian bawah situ, dan ban serepnya model Konde yang di belakang gini. Terus di bagian tengah ban serepnya ini juga ada kamera mundur loh. Untuk emblem cuma ada emblem FJ Cruiser ini aja. Dan untuk membuka bagasinya gue ingin cabut kuncinya dulu karena ada yang ingin gue tunjukkan. Jadi kita matiin dulu aja si electricalnya, karena ada 2 cara untuk membuka bagasi dari FJ Cruiser ini lah, belum di-pack, maaf. Oke. Yang pertama adalah kita bisa ngebuka pintu bagasinya secara full, dan dia modelnya side hinge ya. Dan dia karena dia lahirnya di Amerika pertama kali, dia ngebukanya ke arah kiri. Jadi kalau di Amerika kan trotoarnya di kanan, jadinya dia ngebukanya ke arah kiri. Jadi kebalik antara mobil-mobil setir kanan ya. Nah, untuk bagasinya seperti ini. Lega sih sebetulnya, karena dia kan cuman 5-seater, dan ini tuh bener-bener bisa buat naruh peralatan camping, sepeda gunung, macam-macam lah ya. Di bagian sini juga ada tempat untuk naruh toolkit dan segitiga pengaman. Terus di bagian bagasinya ini juga banyak gantungan-gantungan gitu ya di kiri dan kanan. Di sini juga ada tempat penyimpanan lagi. Seperti itu, ini tempat penyimpanan tersembunyi ya. Oke, dan ada power outlet 12 volt juga. Nah, seperti ini. 2 bahkan dikasihnya. Oh, ada speaker di bagian belakang juga ya, sama ada gantungan di kiri kanan, sama ada 1 buah lampu bagasi. Nah, itu untuk buka full si bagasinya. Tapi kalau misalnya kita lagi pengen naruh barang yang kecil gitu ya, atau mungkin belanjaan 1-2 kantong, kita bisa buka kacanya doang. Caranya kita colokin kuncinya di lubang kunci ini, kita tahan ke kanan selama 2 detik, dan barulah kaca ini bisa dibuka. Jadi bisa naruh barang tanpa harus ngebuka si full bagasinya. Dan
perbandingannya tuh lumayan jauh ya. Jadi memudahkan kita masukin keluarin barang tanpa harus ngebuka kacanya secara full. Oke. Kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Toyota FJ Cruiser tahun 2023 ini. Mohon maaf apabila salah kata-kata terlalu menyampaikan review. Dan tadi ya, unit ini lagi ada di Auto Trade, Bursa Otomotif Sunter. Untuk kontak personnya nanti langsung aja hubungi di nomor yang ada di bawah ya. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.